Hari terakhir masa pendaftaran calon kepala daerah, KPUD Jakarta menyatakan calon pasangan dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana akan mendaftarkan diri pada malam hari ini. Sebelumnya pasangan ini menuai kontroversi akibat tersandung kasus pencatutan NIK yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran. Kita bahas malam hari ini bersama Fadli Ramadhanil, manajer program Perludem. Dan pemirsa, sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Bawaslu DKI Jakarta, namun hingga saat ini belum ada respon dari Bawaslu. Baik, kita langsung sapa saja Mas Fadli. Selamat malam, apa kabar Mas? Malam Mbak, saya tidak dengar suara dari studio nih, saya belum dengar. Oke, baik. Kita akan coba perbaiki terlebih dahulu. Mas Fadli? Halo? Baik, Mas Fadli, apakah masih tidak terdengar suara saya? Nah, ini baru terdengar, Pak. Baik, baik. Oke, Mas Fadli, kita mengetahui bahwa dari Bawaslu sudah menyatakan bahwa Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana ini akhirnya tidak bersalah terkait dengan kasus pencatutan NIK, di mana ini menjadi salah satu syarat untuk pendaftaran pilkada, begitu ya. Kita mengetahui sudah 3 kali dipanggil, belum pernah datang ke Bawaslu, tiba-tiba dinyatakan tidak bersalah. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Fadli? Menurut saya nih, kalau memang benar sikap Bawaslu memutuskan bahwa tidak ada pencatutan NIK ya, atau kemudian tidak ada tindakan dari paslon perorangan di Pilkada DKI Jakarta dan Pongrekun ini, itu cukup aneh juga, mengagetkan tentu saja ya, sebab peristiwanya kan ini sesuatu yang sangat terang benderang menurut saya. Sudah ada korban, sudah ada masyarakat, sudah ada publik, pemilih, warga DKI Jakarta yang terbuka mengaku bahwa KTP mereka, NIK mereka, identitas mereka, data pribadi mereka digunakan oleh paslon ini untuk mendaftar sebagai keterpenuhan syarat calon perorangan untuk Pilkada DKI. Itu sudah banyak yang mengakui, bahkan yang melaporkan ke PBHI itu jumlahnya sudah sangat banyak, ada ratusan orang seingat saya. Kemudian yang kedua yang lebih mengagetkan, kalau kata Bawaslu memang tidak melakukan pelanggaran ya, yang bersangkutan kan juga mengakui tidak tahu menahu soal mekanisme pengumpulan KTP itu. Dia mengatakan itu kegiatan atau aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh relawannya. Yeah. Artinya dia sendiri tidak punya kontrol penuh terhadap pelanggaran itu. Sementara yang bersangkutan adalah pihak atau pasangan calon yang paling utama diuntungkan dari tindakan pencatutan dan pengambilan identitas catatan pahak itu. Jadi menurut saya Bawaslu harus secara gentleman untuk menjelaskan atas dasar apa kemudian tindakan pengambilan atau pencatutan NIK atau kita bisa sebut data pribadi warga DKI untuk calon perorangan ini itu tidak melakukan pelanggaran. Ini mengagetkan juga menurut saya, sebab sudah ada warga yang melapor, datanya diambil, itu clear informasi. Yeah. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga sudah mengakui dia tidak punya kontrol penuh terhadap pengumpulan KTP itu. Artinya kan itu sudah menunjukkan bahwa memang ada problem dalam proses pengumpulan KTP-nya. Gitu. Baik, banyak poin-poin yang mencurigakan terkait dengan pendaftaran dari Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Tapi Mas Fadli dari Perludem sendiri pernah tidak melakukan komunikasi dengan Bawaslu terkait dengan kasus ini? Komunikasi langsung tidak pernah ya kita lakukan. Betulnya situasi ini yang harus disikapi oleh Bawaslu adalah melakukan investigasi, penelusuran informasi, dan melakukan verifikasi secara timbal balik ya dengan warga yang KTP-nya dicatut, termasuk juga memanggil calon perorangan yang mencatut KTP warga DKI, memanggil saksi, kemudian melakukan penelusuran benar nggak ada pencatutan dengan sengaja KTP warga DKI tanpa hak. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, kalau memang ada, itu kan jelas itu pengambilan data pribadi warga negara secara tanpa hak, itu jelas pelanggaran. Bahkan kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu bisa berujung pada tindak pidana loh. Nah, bahwa itu nanti akan berkonsekuensi berubahnya jumlah atau nominal keterpenuhan dukungan calon perorangan bagi yang bersangkutan, itu hal yang lain menurut saya. Tapi yang paling penting adalah penting bagi negara dalam hal ini Bawaslu sebagai institusi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk pilkada, ikut bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan juga kepada masyarakat bahwa
langkah-langkah pencurian data pribadi warga negara seperti ini itu tidak boleh lagi dilakukan. Kan itu yang paling penting sebetulnya. Bahwa ini akan berdampak misalnya kepada, oh ternyata margin atau gap antara KTP yang dicatut dengan syarat minimal itu tidak mengurangi keterpenuhan syarat minimal. Itu yang lain menurut saya. Tapi penting kepada publik untuk dijelaskan bahwa kalau Anda mau jadi calon perorangan, pengumpulan KTP atau pengumpulan dukungan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang benar. Kan itu yang diharapkan sebetulnya harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum di Bawaslu. Oke. Gitu. Ini kan aneh, Mbak. Sudah ada korbannya, pelakunya juga sudah separuh mengakui, tapi Bawaslu-nya mengatakan tidak ada pelanggaran. Itu kan aneh sebetulnya. Korbannya sudah mengaku sangat banyak juga, kemudian kecurigaan-kecurigaan juga sangat terang benderang. Tapi kemudian katakanlah Mas Fadli, misalnya malam hari ini memang Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana akhirnya mendaftar ke KPU. Legalitasnya seperti apa, Mas? Sah tidak pendaftarannya? Iya, kalau dia, ini kan untuk calon perorangan ini kan sebetulnya ada dua hal ya. Pertama, syarat pencalonannya itu adalah soal keterpenuhan KTP ini, keterpenuhan dukungan, yang secara legal formal, dia kan dikatakan sudah memenuhi syarat minimal dukungan. Nah oke lah, syarat minimal dukungan terpenuhi, tapi cara dia menemukan atau memenuhi syarat minimal dukungan ini seperti apa? Ada banyak warga DKI yang merasa jadi korban dalam pengambilan data pribadi secara tidak sah. Ini yang mestinya dijelaskan oleh Bawaslu. Nah yang kedua, dia mendaftar hari ini itu adalah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diuji tidak lagi syarat keterpenuhan dukungan nih Mbak, tapi syarat calon yang melekat kepada individu yang bersangkutan. Soal usia, soal tidak pernah berstatus mantan terpidana, dan lain-lain. Jadi ini memang dua hal yang berbeda ya, tindakan dia mendaftar hari ini itu, kalau memang akan mendaftar ya, itu nanti yang akan diverifikasi adalah soal syarat calon, syarat yang melekat kepada yang bersangkutan. Sementara soal isu keterpenuhan dukungan itu kan syarat pencalonan yang mestinya dijelaskan secara fair, secara terbuka oleh Bawaslu, bahwa misalnya kan bisa saja nanti kesimpulannya benar bahwa ada pengambilan data pribadi dan identitas warga negara secara melawan hak misalnya, dan yang bersangkutan melanggar ketentuan undang-undang pilkada misalnya, tapi secara jumlah dari ketika dukungan atau kemudian pengumpulan identitas yang diambil secara tidak sah itu, ketika dicoret atau kemudian itu dianggap tidak sah, sisa dukungan yang lain misalnya, itu masih memenuhi syarat, ya itu kan boleh saja. Nah itu kan mungkin saja terjadi, tapi sekarang kalau tiba-tiba dikatakan tidak ada pelanggaran, itu yang kemudian menurut saya tidak masuk di akal ya. Korbannya ada kok, gitu. Orang sudah melapor. Si pasangan calonnya juga tadi seperti yang saya katakan sudah separuh mengakui. Dia mengatakan ya saya nggak punya kontrol terhadap itu tindakan relawan di lapangan. Kan ada pernyataan publik yang bersangkutan seperti itu kan ada. Nah sekarang Bawaslu mengatakan tidak ada pelanggaran ya. Ini yang menurut saya rasio-rasionya tidak konsisten saja gitu. Dan sangat disayangkan sebetulnya kalau Bawaslu bersikap seperti itu. Oke, Mas Fadli, kita kan mengingat waktu itu banyak masyarakat yang nicknya dicatut, kemudian merasa dirugikan, akhirnya disuruh untuk melapor seperti itu ya. Nah, laporannya sudah terkumpul, akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Bawaslu, kemudian dari kepolisian juga diberhentikan proses penyidikannya. Apakah itu berarti laporan dari masyarakat ini akan sia-sia? KPU tidak akan mempertimbangkan laporan dari masyarakat dalam proses pendaftarannya? Ya kalau dalam konteks pendaftaran hari ini, tentu kalau secara legal formal, soal keterpenuhan dukungan tidak akan diverifikasi lagi, karena dia sudah dianggap memenuhi syarat kan. Nah, yang hanya akan diverifikasi saat ini adalah keterpenuhan syarat calon saja, syarat yang melekat pada diri calon gitu. Nah, tapi itu hal yang lain lah menurut saya. Yang kita kecewa itu sebetulnya adalah ketika publik sudah resah dengan tindakan pasangan calon ini, yang mengambil data pribadi publik secara melawan hukum, tapi aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, bergeming. Nah ini yang mengecewakan publik sebetulnya. Paling tidak oke lah, kalau taruhlah misalnya dia tetap akan memenuhi syarat menjadi kontestan pilkada. Dia memenuhi syarat pencalonan, memenuhi syarat calon, oke lah. Dia nanti misalnya bahkan akan sampai jadi peserta pilkada begitu ya. Tapi cara dia, yang kemudian misalnya ada mengumpulkan sejumlah KTP, dukungan, dengan cara mengambil secara melawan hak dokumen pribadi warga negara, itu kan juga harus dijelaskan kepada publik. Iya, betul. Nah ini yang menurut saya tidak clear dalam proses ini, dan kita kecewa kalau memang
putusan Bawaslu, bahkan kalau memang mungkin poros di kepolisian dihentikan, saya belum memverifikasi ya putusan Bawaslu itu seperti apa, pertimbangannya, alasan hukumnya seperti apa. Jadi kalau memang benar informasinya bahwa Bawaslu mengatakan ini tidak ada pelanggaran, ya menurut saya ini mengagetkan sekali. Mengagetkan dan juga mungkin mengecewakan ya untuk masyarakat yang nicknya terbukti sudah dicatut, sudah melapor tapi tidak ada tindak lanjut. Dan kita akan melihat juga Mas Fadli apakah benar informasinya pukul 8 malam hari ini pasangan Dharma dan juga Kun akan mendaftarkan diri ke KPU. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Ada Fadli Ramadhanil, manajer program Perludem. Selamat malam Mas Fadli. Sama-sama Mbak, selamat malam.